The Boeing Company merupakan produsen pesawat global yang terus berinovasi, salah satunya melalui Boeing 787 Dreamliner yang menawarkan efisiensi bahan bakar dan kenyamanan penumpang. Namun, Boeing menghadapi berbagai tantangan seperti kompleksitas rantai pasok, kualitas produksi, serta risiko keuangan dan operasional. Ketergantungan pada pemasok dan penggunaan material komposit juga meningkatkan risiko. Kasus keterlambatan pengiriman dan insiden Boeing 737 MAX menunjukkan bahwa kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas risiko SDM pada proyek Boeing 787 Dreamliner. Kebijakan outsourcing hingga kurang lebih 70% menimbulkan beberapa risiko utama. Yang pertama, kekhawatiran karyawan internal terhadap keamanan kerja hingga memicu mogok kerja lebih dari 25.000 pekerja. Yang kedua, ketergantungan tinggi pada SDM eksternal yang tidak semuanya memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai. Yang ketiga, hambatan koordinasi dan produksi akibat perbedaan kualitas SDM serta keterbatasan keahlian manajemen dalam mengelola risiko supply chain, terutama di awal proyek. Dan yang terakhir, kombinasi faktor tersebut menyebabkan keterlambatan produksi dan gangguan operasional. Untuk mengatasi berbagai risiko SDM pada proyek Boeing 787 Dreamliner, Boeing menerapkan beberapa strategi mitigasi sebagai berikut. Perbaikan hubungan tenaga kerja internal, kenaikan upah sebanyak 15% selama 4 tahun, pembatasan outsourcing untuk meredakan kekhawatiran serta mengakhiri mogok kerja. Yang kedua, penguatan kontrol terhadap supplier, mengambil alih supplier bermasalah, misalnya akuisisi fasilitas FOB, agar proses produksi dan tenaga kerja dapat dikendalikan langsung. Yang ketiga, peningkatan kompetensi SDM eksternal, mengirim ratusan insinyur ke lokasi supplier global untuk membantu masalah teknis dan manajerial. Yang keempat, perbaikan kepemimpinan dan manajemen, mengganti pimpinan program dengan Patrick Shanahan guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas keputusan. Respon risiko SDM pada proyek Boeing 787 Dreamliner, respon terhadap risiko SDM terlihat dari yang pertama ada respon karyawan. Karyawan menolak outsourcing lewat mogok kerja karena merasa pekerjaan mereka terancam. Yang kedua, respon manajemen terhadap konflik. Manajemen bersikap reaktif dengan menegosiasi ulang, menaikkan kompensasi, dan membatasi outsourcing. Yang ketiga, respon terhadap keterbatasan kompetensi, dilakukan pergantian pimpinan dan penempatan tenaga ahli langsung di lapangan untuk mempercepat penyelesaian masalah. Yang keempat, evaluasi strategis SDM. Boeing mulai sadar pentingnya pengelolaan SDM yang selaras dengan strategi bisnis, meskipun langkah ini terlambat dan sempat menyebabkan keterlambatan proyek. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan risiko produktivitas pada Boeing 787 beserta mitigasi dan responnya. Pertama, dari sisi risiko, penggunaan material komposit hingga sekitar 50% menjadi inovasi besar, namun menimbulkan risiko keamanan dan memperlambat proses pengujian. Selain itu, sistem modular seperti interchangeable engine yang ditargetkan 24 jam dalam praktiknya bisa mencapai sekitar 15 hari karena kendala teknis. Sistem just-in-time juga menjadi risiko nih, karena keterlambatan satu komponen dapat menghentikan seluruh proses produksi. Ditambah lagi, kontrak resharing membuat supplier kurang termotivasi karena pembayaran baru dilakukan setelah pesawat dikirim. Integrasi sistem IT juga sempat menimbulkan risiko keamanan, sehingga perlu dilakukan redesign. Lalu apa sih mitigasi yang dilakukan oleh Boeing? Nah, mitigasinya meliputi redesign struktur pesawat agar lebih aman, perbaikan sistem interaksi mesin, serta pemisahan sistem kontrol dan hiburan. Boeing juga mengirim engineer ke supplier global dan memperbaiki proses sub-assembly agar lebih efektif. Terakhir, apa sih respon Boeing? Nah, respon Boeing dilakukan dengan penyesuaian teknis dan produksi, peningkatan keterlibatan dalam supply chain, serta pergantian pimpinan proyek untuk memperkuat pengendalian. Dari sini, kita dapat melihat nih, inovasi
tanpa kesiapan sistem produksi dan supply chain dapat menimbulkan risiko produktivitas yang besar. Selanjutnya, risiko rantai pasok. Boeing mengoutsourcing sekitar 70% produksi kepada sekitar 50 supplier utama. Hal ini menyebabkan ketergantungan tinggi, sementara banyak supplier belum memiliki pengalaman sebagai integrator sehingga menimbulkan keterlambatan produksi. Nah, masalah lain juga timbul, adalah kurangnya visibilitas supply chain. Meskipun menggunakan sistem ExoStar, data yang tidak akurat dari supplier membuat Boeing sulit mendeteksi masalah sejak awal. Contohnya terjadi pada POW yang menunjuk supplier tanpa koordinasi, sehingga memperburuk keterlambatan. Selain itu, perbedaan budaya, lokasi, dan sistem kerja antara supplier global juga menghambat komunikasi. Apa dampaknya? Pada tahun 2007, Boeing mengalami penundaan penerbangan perdana akibat berbagai kendala supply chain. Apa mitigasinya? Boeing mengakuisisi fasilitas POW agar memiliki kontrol langsung, serta memberikan dukungan finansial kepada supplier penting. Boeing juga meningkatkan keterlibatan langsung dengan mengirim tim ke supplier dan mulai mengambil kembali sebagian proses produksi. Dan apa respon Boeing? Boeing meningkatkan kontrol terhadap supply chain, memperkuat koordinasi global, serta beralih ke sistem yang lebih terpusat untuk memastikan produksi berjalan sesuai target. Dari kasus ini terlihat bahwa outsourcing besar tanpa kontrol yang kuat dapat meningkatkan risiko dalam rantai pasok. Selanjutnya, resiko kemitraan pada proyek Dreamliner 787 dengan alih-daya 60-70% dari desain dan produksi kepada lebih dari 50 pemasok global. Memiliki beberapa resiko, yaitu pertama, kehilangan kontrol atas kualitas waktu pengiriman dan proses produksi. Kedua, ketelatan pengiriman satu bagian dapat mempengaruhi seluruh produksi. Ketiga, kelangkaan ahli menambah ketidakpastian pemenuhan standar. Keempat, koordinasi buruk dengan pemasok juga dapat memperlambat proses dan meningkatkan resiko kehilangan kendali. Mitigasi resiko kemitraan yang dapat dilakukan yaitu pertama, kepatuhan dalam alih-daya dengan pemantauan dan audit berkala. Kedua, penelitian vendor untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Ketiga, perencanaan dan kerjasama yang matang dalam outsourcing untuk mengelola transisi. Keempat, kewajiban laporan dan pengendalian kualitas dalam kontrak. Komunikasi rutin untuk memastikan standar terpenuhi. Respon Boeing terhadap resiko kemitraan yaitu dengan implementasi alat ExoStar untuk meningkatkan visibilitas rantai pasokan dan integrasi proses. Lalu Boeing juga membeli pabrik Ford di South Carolina untuk mengamankan pasokan dan menciptakan jalur perakitan kedua. Selanjutnya adalah resiko teknologi pada Boeing 787 Dreamliner, yaitu pertama, desain modular yang memungkinkan penggunaan mesin Rolls-Royce pada GE bergantian. Namun, pergantian mesin memakan waktu 15 hari akibat masalah teknis. Kedua, inovasi bahan komposit CFRP dan penggunaan campuran bahan lain juga diragukan kelayakannya. Dan ketiga, penggunaan baterai lithium ion pada Dreamliner meskipun lebih ringan dan lebih cepat terisi menimbulkan resiko kegagalan. Mitigasi resiko teknologi yang dapat dilakukan yaitu pertama, manajemen resiko proaktif untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Kedua, pengembangan strategi teknologi serta penilaian resiko berkala. Ketiga, penggunaan alat enterprise arsitektur modern untuk menilai dan mengelola kerentanan serta memastikan kelarasan teknologi dengan strategi bisnis juga sangat penting. Respon Boeing terhadap resiko teknologi yaitu dengan merancang ulang fuselage komposit dengan bahan penguat pada sayap, lalu memperbaiki komponen baterai untuk mencegah korsleting dan menambah sistem penahan serta ventilasi, dan terakhir, merancang ulang proses instalasi mesin untuk mempercepat pergantian serta meningkatkan keamanan jaringan. Pada bagian risiko inovasi pada Boeing memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Nah, hal ini dikarenakan Boeing menggunakan teknologi dan desain baru yang belum teruji secara menyeluruh, sehingga performa dan keandalannya itu belum bisa dipastikan sejak awal. Selain itu, terdapat juga risiko kegagalan desain. Tingginya tingkat kebaruan menyebabkan kemungkinan kesalahan desain dan ketidaksesuaian spesifikasi, sehingga membutuhkan perbaikan berulang yang berdampak pada waktu dan biaya. Kemudian, inovasi ini juga memiliki kompleksitas yang tinggi, karena dilakukan secara simultan pada produk, proses, dan sistem. Nah, hal ini itu membuat interaksi antar komponen sulit untuk diprediksi dan meningkatkan potensi kegagalan sistem. Akibatnya, risiko inovasi ini berdampak pada kinerja proyek seperti keterlambatan dan pengembangan, kemudian pembengkakan biaya, serta penurunan kualitas produk akhir. Nah, untuk mengatasi risiko tersebut, terdapat beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan. Pertama, menggunakan pendekatan bertahap, yaitu inovasi tidak dilakukan secara sekaligus, tapi secara bertahap agar lebih mudah untuk dikontrol dan juga mengurangi risiko kegagalan. Kedua, inovasi itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil, sehingga setiap elemen itu dapat diuji secara terpisah sebelum digabungkan ke dalam sistem utama. Ketiga, dilakukan pengujian dan validasi sejak awal untuk memastikan teknologi itu dapat berfungsi sesuai dengan harapan.
Dan yang terakhir, itu menggunakan prototyping dan simulasi untuk mengevaluasi performa teknologi dalam kondisi mendekati nyata serta mengurangi potensi kesalahan desain. Dalam praktiknya, Boeing memberikan respon terhadap risiko inovasi yang muncul selama pengembangan. Salah satunya itu adalah dengan melakukan redesign produk, terutama pada bagian material komposit, untuk meningkatkan keamanan dan keandalan pesawat. Selain itu, Boeing juga memperbaiki integrasi teknologi yang sebelumnya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Boeing juga mengirim tenaga ahli dan insinyur ke berbagai lokasi untuk menyelesaikan masalah teknis secara langsung. Selain itu, Boeing juga menerapkan pendekatan problem solving secara intensif untuk mengatasi kendala teknis dengan cepat, meskipun membutuhkan biaya dan waktu tambahan. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulin bahwa pengembangan Boeing Dreamliner menunjukkan kalau inovasi besar selalu datang bareng risiko yang kompleks, terutama di SDM, produktivitas, rantai pasok, kemitraan, teknologi, dan inovasi. Resiko ini muncul karena outsourcing besar-besaran, teknologi baru, dan koordinasi global yang rumit. Boeing sudah melakukan berbagai mitigasi seperti memperketat pengawasan supplier, meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki desain, dan memperkuat koordinasi produksi. Intinya, keberhasilan proyek ini bergantung pada kemampuan The Boeing Company dalam menyeimbangkan inovasi pengelolaan risiko agar tetap kompetitif. Berdasarkan studi kasus Boeing ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama itu, perusahaan sebaiknya membatasi penerapan inovasi radikal dalam satu waktu, dan menggunakan pendekatan bertahap untuk mengurangi risiko kegagalan. Kedua, perusahaan harus memastikan kesiapan organisasi, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, maupun sistem manajemen. Ketiga, penting untuk memperkuat perencanaan risiko dengan mengidentifikasi hambatan, dan menyiapkan strategi mitigasi sejak awal. Terakhir, perusahaan itu perlu menjaga komunikasi yang transparan dengan seluruh stakeholder untuk membangun kepercayaan selama proses inovasi berlangsung.